Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nofri Afandi kembali menyapa Anda, pemirsa di rumah, untuk berbincang-bincang memberikan inspirasi, informasi yang bermanfaat dalam program Apa Kabar Medan. Nah, pada pagi hari ini, saya kedatangan salah seorang narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya memiliki peranan penting untuk Kota Medan saat ini. Langsung saja saya perkenalkan, sudah ada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Bapak Endar Sultan Lubis. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat. Selamat pagi, Bapak. Ya, dan tentunya saya yakin Bapak harus sehat ya, karena saat ini saya lihat sepertinya dinas yang Bapak pimpin ini sedang sibuk-sibuknya nih, Pak. Banyak sekali perubahan-perubahan di Kota Medan yang saya lihat saat ini. Bapak boleh cerita sedikit kesibukan apa yang Bapak jalani saat ini? Ya, tentunya pertama sekali saya ingin menyapa seluruh pemirsa TV One, khususnya di Kota Medan dan Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bahwa Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang banyak kegiatan-kegiatan yang merupakan program prioritas Bapak Wali Kota Medan dalam rangka penataan dan pembangunan Kota Medan, khususnya di bidang infrastruktur. Bahwa Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada tahun ini juga berubah nomenklaturnya. Sebelumnya nomenklaturnya adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang. Mulai 2 Januari tahun 2023 ini nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang. Yang mana juga tupoksinya bertambah, yaitu urusan pertamanan sudah menjadi urusan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman. Kemudian sekilas pada tahun 2022 beberapa program yang sudah dilaksanakan, antara lain untuk program pengembangan infrastruktur publik, itu ada revitalisasi lapangan Merdeka, kemudian ada juga pematangan lahan, pembangunan Islamic Center, pembangunan panti rehabilitasi, atau kalau secara peraturannya rumah perlindungan sosial, gitu ya, rumah perlindungan sosial. Juga pembangunan gedung kantor pemerintah yang memang sudah membutuhkan perbaikan ataupun rehab supaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga menjadi tugas pokok dari dinas kami ini pengentasan atau penanganan kawasan kumuh perkotaan. Ini ada beberapa program yang kita jalankan, antara lain program perbaikan rumah tidak layak huni. Nah, itu ada pada tahun 2022 ada sebanyak 138 rumah. Itu semacam bedah rumah gitu, Pak ya? Ya, bedah rumah. Tapi mulai tahun 2022 kita sudah mulai sebagian besar itu tidak bedah rumah lagi, namanya sudah dari nol. Jadi kalau kita ada memperbaiki rumah tidak layak huni, mulai dari dasar kita bangun kembali. Tidak lagi Aladin, tidak Aladin lagi. Tapi sebagian masih ada yang Aladin gitu ya, sebagian. Tapi sebagian besar itu sudah bangun baru. Bangun baru dengan tentunya tipikal rumah-rumah yang memang bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Gitu. Kemudian juga untuk penanganan kawasan kumuh ini kita membangun sarana air bersih berupa pipa distribusi air bersih, terutama di kawasan-kawasan yang memang sarana air bersihnya belum ada. Kemudian juga septic tank, pembangunan septic tank, ipal komunal, dan juga ada sambungan rumah limbah, ya, pemasangan sambungan rumah limbah yang
dibangun beberapa waktu lalu oleh Kementerian PUPR, jadi nyambung ke rumah itu kita yang kerjakan. Kemudian juga ada air bersih tadi sudah, septic tank, IPAL komunal tadi juga sudah. Kemudian juga kita ada membebaskan lahan untuk penataan kawasan kumuh di Medan Dene, itu di Parit Sulang Saling. Nanti kita harapkan Kementerian PUPR melalui Cipta Karya akan melakukan penataan di sana, penataan infrastruktur kawasan pemukimannya. Kemudian kita juga melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas dari sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Kita juga ada membangun ruang kelas baru pada beberapa sekolah, juga rehabilitasi berat puskesmas, dan juga kita ada menyelesaikan pembangunan rumah sakit TPC di Labuan atau rumah sakit Haji Batir Japar. Alhamdulillah sudah di launching dan sudah dioperasikan. Itu mungkin beberapa program-program prioritas yang sudah kita laksanakan selama tahun 2022. Dan untuk tahun 2023 ini khususnya Lapang Merdeka akan dilanjutkan untuk penyelesaiannya yang sesuai dengan perencanaan yang kita sudah persiapkan. Itu butuh waktu 2 tahun sehingga kita membuat dengan mekanisme multi-years. Begitu juga Islamic Center akan dimulai pembangunan fisiknya tahun ini, juga multi-years. Stadion Kebun Bunga revitalisasi, nanti kita bongkar total dan kita revitalisasi sehingga bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka publik. Tadi dari sekian banyak nih Pak program-program yang sudah dijalankan pada tahun 2022 ini, kenapa sih pada tahun itu langsung banyak itu Pak, beberapa bangunan dan juga seperti tadi air bersih dan lain-lain ini dilaksanakan di tahun 2022 itu Pak? Ya, itu setiap tahun kita akan programkan kalau itu untuk penanganan kawasan kumuh. Karena target kita beberapa tahun ke depan kawasan kumuh perkotaan itu dapat kita tangani. Juga sekaligus untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya stunting. Jadi kita akan berupaya untuk menciptakan kawasan-kawasan yang memang layak huni, kawasan layak huni, sehingga dari sisi kesehatan mendukung untuk tidak berkembangnya stunting, seperti itu. Baik. Tadi Pak bilang ada salah satu program juga nih di luar pembangunan dan tata ruang, ada air bersih begitu Pak ya. Di mana sih Pak di Kota Medan ini kawasan yang memang masih dalam kategori belum mencakup ataupun dalam taraf air bersihnya baik begitu Pak? Ya, itu dia tersebar ya. Itu tertuang di dalam SK penanganan kumuh Kota Medan itu. Kalau saya nggak salah ada di 15 kecamatan. Ya, tetapi tidak seluruh kecamatan itu, ada beberapa. Bahkan bukan kelurahan, perlingkungan dia. Tapi itu tersebar di 15 kecamatan. Gitu. Dan memang paling dominan itu di wilayah utara. Di wilayah utara. Ya, khususnya di Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Marelan. Nah, kalau di daerah selatan ini atau tengah lah kita katakan ada di Medan Denai, Medan Tembung, seperti itu. Jadi tersebar. Nah, jadi memang setiap tahun kita programkan sehingga kita harapkan nanti ke depannya tidak ada lagi masyarakat Kota Medan yang tidak bisa menikmati air bersih. Nah, seperti itu. Baik Bapak. Tadi ada banyak sekali yang saat ini sedang berjalan seperti revitalisasi Lapangan Merdeka, panti sosial dan sebagainya. Yang akan kita bahas nanti Pak di segmen 2 setelah jeda berikut ini. Tetap di Apa Kabar Medan.
Masih di Apa Kabar Medan, pemirsa, masih bersama Pak Endar di sini. Kita akan berbincang-bincang kembali dengan khususnya banyaknya perubahan pembangunan infrastruktur di Kota Medan. Bapak tadi banyak sekali menjelaskan program-program yang sudah dijalankan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tata Ruang Kota Medan. Nah, untuk pengerjaan dari panti sosial tadi Bapak katakan yang akan mulai dibangun saat ini itu seperti apa, Pak? Targetnya siap itu di tahun berapa, Pak? Ya, untuk panti sosial itu targetnya tahun ini selesai. Tahun ini selesai. Untuk pengerjaan lama-lamanya bulan Juni tahun ini sudah selesai dan sudah bisa dioperasikan. Dan nantinya itu akan difungsikan untuk apa saja, Pak, panti sosial ini? Ya, panti sosial nanti akan difungsikan, tentunya akan dikelola oleh Dinas Sosial ya. Ini nanti untuk penanganan daripada dalam aturannya disebut PMKS, ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ya, itu di sana baik prioritas Pak Wali adalah untuk panti sosial nanti akan menampung, bisa menjadi tempat penampungan bagi korban nafza, ya, untuk panti rehabnya. Sedangkan yang lain-lainnya juga nanti di sana bisa dibina anak jalanan, kemudian gepeng ya. Dan lagi juga ODGJ. Ya, kan ODGJ ini pengalaman saya, kebetulan saya dulu pernah jadi kadis sosial. Ketika kita bawa ke rumah sakit jiwa kan, kalau dia tidak benar-benar sudah gila itu tidak bisa opname, jadi harus berobat jalan. Sehingga atas dasar itu kita juga bangun itu nanti untuk menempatkan ODGJ ini sambil berobat jalan seperti itu. Jadi tidak berkeliaran di jalan. Akan dibina di panti sosial tadi, Pak? Ya, seperti itu. Baik. Untuk lokasinya sendiri, Pak, di mana, Pak, nanti panti sosialnya akan di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan. Persisnya di belakang Gedung Basarnas, di Jalan Jamin Ginting. Baik, tadi juga ada Bapak katakan revitalisasi lapangan Merdeka Medan ini juga menarik perhatian masyarakat Kota Medan yang awalnya di situ menjadi salah satu tempat favorit untuk kuliner. Sekarang ini sudah dibongkar habis. Ini nanti rencananya akan seperti apa, Pak? Ya, mungkin perlu saya jelaskan sedikit bahwa kita sama-sama tahu Kota Medan ini masih kurang ruang terbuka publik ya, yang untuk bisa digunakan oleh masyarakat khususnya menengah ke bawah untuk berekreasi pada hari-hari libur. Nah, atas dasar ini Bapak Wali Kota Medan Muhammad Bobi Habib Nasution memprioritaskan mencoba memperbanyak ruang terbuka publik, sehingga salah satunya adalah revitalisasi lapangan Merdeka. Nah, khusus revitalisasi lapangan Merdeka ini juga merupakan tuntutan dari masyarakat sampai ke pengadilan supaya dikembalikan kepada kondisi awalnya. Fungsi awalnya begitu, Pak, ya? Jadi saat ini nanti lapangan Merdeka itu di atas lapangan itu tidak ada lagi bangunan kecuali hanya sekedar apa namanya seperti taman, Pak? Tidak, hanya untuk dibilang tribun tidak. Seperti itu ada gambarnya di situ, ada maketnya ya. Seperti tenda saja dia. Karena juga nanti ini tetap bisa digunakan untuk tempat upacara, ya, khususnya 17 Agustus, karena kita tahu bahwa lapangan Merdeka ini memiliki nilai sejarah, tempat memproklamirkan proklamasi pertama di Sumatera Timur. Kemudian untuk mendukung aktivitas di lapangan Merdeka itu, kita bangun basement. Basement itu nanti diperuntukkan untuk tempat-tempat berusaha, yaitu berupa tenan-tenan yang nanti dominan atau diprioritaskan kepada UMKM. Dan juga ada tempat hiburan berupa studio, bioskop. Kemudian area parkir dengan kapasitas 900 kendaraan dengan rincian 500 kendaraan roda 4, 400 kendaraan itu roda 2. Dan ke depan juga kita sama-sama tahu juga kawasan Kota Lama Kesawan juga sedang ditata infrastrukturnya, sehingga nanti diharapkan ke depan
tidak ada lagi kendaraan yang bisa parkir di seputaran kawasan Kota Lama Kesawan tersebut, sehingga orang ingin berwisata bangunan tua akan lebih nyaman. Kemudian juga Bapak Wali Kota juga memerintahkan kita untuk merevitalisasi Stadion Kebun Bunga. Ini juga nanti konsepnya ruang terbuka publik. Di sini nanti bisa menjadi tempat rekreasi, bisa tempat jogging, ada juga tempat bermain anak-anak, tetapi juga tetap mempertahankan sarana olahraga yang ada sekarang. Ada beberapa cabur di sana kan, ada tenis, ya, ada lapangan sepak bola tetap ada. Mungkin tambahnya hanya ada juga nanti ruang indoor cuma ruang indoor nanti multifungsi, bisa dipakai untuk futsal, bisa dipakai untuk olahraga bela diri, bisa juga untuk voli, seperti itu. Dan juga ada kita buat untuk saudara-saudara kita yang hobi panjat tebing, ada juga nanti wall climbingnya ada juga. Tadi berbicara mengenai Stadion Kebun Bunga, tentunya kurang lengkap juga kalau kita nggak bahas Stadion Teladan Medan nih Pak. Ini kan informasinya juga akan direvitalisasi, akan diperindah lah begitu sesuai standar. Itu seperti apa Pak prosesnya? Mungkin saya tambahkan juga, bukan hanya itu juga, ada juga yang sudah dirindukan masyarakat Kota Medan, khususnya masyarakat Kota Medan, Medan Utara. Kita tahu mulai dari periodenya, kalau saya nggak salah, mulai periodenya Haji Batir Japar Wali Kota kan sudah ada wacana untuk membangun Islamic Center. Alhamdulillah di masa Pak Wali Kota kita Muhammad Bobi Abid Masjid ini Islamic Center akan segera dimulai. Bahkan tahun 2020 ini sudah kita matangkan lahannya. Di tahun 2023 ini akan kita mulai pembangunan fisik. Tapi masjidnya, nanti sarana prasarana pendukungnya, misalnya ada kita rencanakan di sana rumah sakit, perguruan tinggi, kemudian ada tempat seperti convention hall, gitu ya. Itu nanti pengelola diserahkan, mungkin ada KSO dengan pihak swasta, gitu, supaya nanti maintenance daripada Islamic Center itu bisa kita penuhi. Kemudian juga kepedulian Pak Wali untuk membangun UMKM, kita juga membangun gedung kolaborasi UMKM dengan USU. Itu lokasinya di USU. Di USU juga. Di Jalan Dr. Mansur, persis di depan Biro Rektor. Tahun ini juga akan dibangun. Ini sebentar lagi kita mungkin sudah masuk kepada proses tendernya. Nah, kemudian untuk Stadion Teladan, tentunya dengan keterbatasan kita akan berupaya Pak Wali berupaya untuk supaya bisa dibiayai melalui APBN, tentunya melalui Kementerian PUPR. Saat ini DED-nya sudah selesai kita persiapkan. Semua dokumennya sudah ada, baik AMDAL, IMB-nya, Sudiklag, semua sudah. Ini dalam waktu dekat akan kita majukan, kita usulkan ke Kementerian PUPR. Insya Allah nanti kita berdoa bersama bisa dipenuhi bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR. Bahkan kemarin juga sudah dilakukan survei dari tim. Kebetulan dampak dari Kanjuruhan, ada tim teknis yang mengevaluasi stadion-stadion yang ada di Indonesia, salah satunya Stadion Teladan Kota Medan. Baik, terima kasih Bapak. Banyak sekali tentunya pemirsa yang mungkin masyarakat Kota Medan yang belum tahu mengenai nantinya fungsi Stadion Teladan Medan, seperti apa nanti proses revitalisasinya, lapangan Merdeka Medan, dan juga Islamic Center yang saat ini juga sedang digodok untuk pembangunannya. Saya akan berbincang lebih lengkap lagi pemirsa dengan Pak Endar mengenai pembangunan infrastruktur di Kota Medan dan juga program-program lainnya. Tetap di Apa Kabar Medan. Kembali di Apa Kabar Medan, pemirsa. Pak Endar, ini juga ada yang menjadi perhatian publik ya, masyarakat Kota Medan, apalagi yang mau masuk ke Kota Medan. Ini saya lihat gapura-gapura untuk masuk ke Kota Medan nih udah mulai dihancurkan dan akan dibangun kembali nih Pak. Ini seperti apa Pak programnya? Baik, pertama saya luruskan dulu, bukan dihancurkan ya. Diperbaiki. Diperbaiki. Kebetulan memperbaikinya diperbaiki totally. Dari nol Pak ya? Ya.
Mungkin kalau kita mau jujur, kita juga merasakan dengan kondisi gapura kita selama ini. Kita masuk ke kota Medan merasa, waduh ini kota metropolitan kok begini ya, batas kotanya gitu. Nah, atas dasar itu kita diperintahkan oleh Pak Wali, coba dilakukan penataan batas kota. Ya, kita lakukan penataan. Dan juga kita menata itu tidak lagi hanya sebagai tugu yang hanya bisa dilihat. Ya. Nanti batas-batas kota itu bisa menjadi rest area. Jadi bukan hanya tugunya yang kita bangun, juga pedestriannya kita tata senyaman mungkin, kemudian taman-tamannya seperti itu. Ya. Jadi seperti saya kasih contoh di Jamin Ginting, nanti di tengah itu ada kolam. Kemudian tentunya di sana karena mayoritas saudara-saudara kita suku Karo, kita lebih dominan ikon Karonya. Ya. Nanti ada bangunan, kalau istilah orang ke sapu angin namanya kan, ya. Kayak di Brastagi itu bisa duduk-duduk kan kalau sore. Ya, ya. Kemudian juga ada ikon Tumbuk Lada. Ya. Nah di Amplas juga begitu, itu lebih dominan nanti ikon Melayu. Nah, tentu dikombin dengan multi etnis yang ada di kota Medan. Ya. Nah, kalau saya nggak salah 8 etnis ya dikombin di sana ikonnya. Ya. Begitu juga di Gatot Subroto atau di Kampung Lalang. Jadi tidak hanya tugunya, pedestriannya juga kita bangun, bisa tempat orang jogging, ya. Kemudian tamannya kita buat orang bisa duduk nyaman. Misalnya orang dari luar kota merasa letih, bisa aja duduk di situ. Ya, tempat istirahat. Istirahat ya tentu. Tapi untuk kalau mau minum kopi dia take away lah dari tempat lain kan, bawa situ. Nggak kita izinkan di situ buka warung karena kita takut kumuh. Ya. Jadi mungkin di tempat lain dia beli makanan atau apa, tambah sarapan dia di situ gitu. Ada berapa banyak Pak sekarang yang gapura yang sedang dibangun? 3. Di Jalan Singamaraja, tepatnya di perbatasan Amplas, di Gatot Subroto, di Kampung Lalang, ya. Dan di Jamin Ginting di Tuntungan. Di batas-batas. Itu diperkirakan akan selesai pada tahun ini juga akan selesai. Nah, kemarin kita mulai tahun 2022, tapi karena kita tahu curah hujan tinggi sehingga terjadi kendala sehingga tidak bisa terselesaikan 2022, akan kita selesaikan pada tahun 2003 ini. Ya. Target kita paling lambat akhir Januari harus selesai. Gitu. Akhir Januari ini Pak. Akhir Januari. Ya. Oke. Tadi saya juga tertarik nih Pak, Bapak bilang ada program rehabilitasi rumah tak layak huni ini Pak, yang memang sudah dijalankan pada tahun 2022 dan ini 2023 akan terus dilanjutkan. Ini bisa Bapak jelaskan mengenai program ini Pak? Ya, tahun 2023 kita juga telah memprogramkan perbaikan rumah tidak layak huni. Ya. Dan totali pada tahun 2023 ini akan kita memperbaiki rumah tidak layak dari nol. Dari nol. Kita sudah buat beberapa tipikal, tentunya tipe 36 ya. Ya. Makanya misalnya ada warga masyarakat yang memiliki rumahnya tidak layak huni tetapi ukurannya lebih dari 36, kita minta kesediaan yang bersangkutan bahwa rumahnya akan dibangun dengan tipe 36 gitu. Ya. Kalau dia tanahnya mencukupi 6x6 gitu ya. Kita bongkar semua dari baru jadi baru lah dia. Ya. Tentu dengan kualitas rumah sederhana ya, rumah sangat sederhana. Dan juga kita juga sudah kembangkan untuk penyedia pekerjaannya nanti atau pelaksana itu melalui e-katalog. Oh ya. E-katalog. Itu di tahun 2023 ini berapa banyak Pak yang ditargetkan? Sekitar 100, sekitar lebih kurang 100 ya. Saya nggak ingat persis tapi 100-an ada. Untuk tahun lalu itu seperti apa? Tahun lalu 138. 138. Iya. Ini tersebar di seluruh kecamatan Kota Medan. Iya. Saya himbau kepada masyarakat atau beritahukan bahwa yang bisa kita tanganin itu yang tanahnya milik sendiri, milik dia. Ya. Nah, karena nanti jangan lagi ada opini kok ini rumahnya nggak layak huni tapi tidak diperbaiki. Gitu. Diperbaiki, ternyata rumah sewa. Gitu. Ya, ya. Nah, jadi kalau rumah sewa itu nggak secara peraturan juga tidak boleh. Dia harus milik sendiri. Atau
Tepatnya di lokasi rumahnya di lokasi-lokasi yang ilegal gitu ya, atau misalnya di bantaran sungai, itu tidak kita tangani. Nah, mengenai aturan-aturan ini Pak, apa saja kira-kira kriteria rumah yang memang layak untuk direhabilitasi oleh dinas ini Pak, perhubungan kawasan permukiman? Ya, ada beberapa kriteria sudah ditentukan dalam peraturan yang ada. Ya, salah satunya itu dilihat dari perspektif kesehatan tidak sehat rumah itu. Gitu. Misalnya sanitasinya nggak benar, kemudian air yang digunakan juga nggak standar kesehatan, nggak memenuhi standar kesehatan. Tentunya fisik bangunannya sendiri, ya. Katakanlah yang sudah miring, mau tumbang, mau apa seperti itu. Artinya secara umum dilihat dari perspektif kesehatan, dan juga mungkin secara kasat mata kita lihat nggak layak lah memang itu sebagai rumah seperti itu. Jadi mereka ataupun masyarakat bisa mengajukan tidak Pak? Ya, masyarakat mengajukan kepada kita tentunya melalui kelurahan ya, melakukan, dan itu memang sudah disampaikan oleh lurah maupun stakeholder ketika musrenbang. Sudah ada diusulkan itu. Jadi yang diusulkan itu yang kita verifikasi sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku terhadap perbaikan rumah tidak layak huni. Hasil verifikasi itu yang kita jadikan untuk dikerjakan. Gitu. Baik, untuk di tahun 2023 ini Pak, dengan sekian banyaknya program-program yang sudah dijalankan di tahun 2022, ada tidak Pak program baru yang saat ini sedang direncanakan? Tahun ini yang program baru ya pembangunan UMKM Square, dan revitalisasi Stadion Kebun Bunga, dan juga sekaligus revitalisasi Stadion Teladan. Tapi itu tadi seperti saya sampaikan, kita akan usulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR agar dapat ditampung di APBN, karena kita sama-sama tahu kalau APBD kita mungkin tidak akan mampu untuk melakukan itu secara keseluruhan, karena setelah kami lakukan perhitungan biaya revitalisasinya itu hampir mencapai 1 triliun. Ya, karena kita memang desain itu sudah memenuhi standar pipa dan standar IFC. Jadi hanya kapasitas penonton yang nggak standar pipa, lainnya sudah standar pipa. Mungkin karena keterbatasan lokasi tadi Pak ya? Keterbatasan lokasi. Baik Bapak. Mungkin terakhir nih Pak, sedikit saja Pak, himbauan kepada masyarakat Kota Medan mengenai infrastruktur yang sudah dibangun untuk dijaga dan sebagainya Pak. Ya, izinkan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat ketika nanti semua pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun, tentunya ini kan milik kita bersama. Ayo kita jaga bersama, ya, tidak hanya bangunan-bangunan gedung ya, yang khusus lagi, misalnya bangunan jalan gitu ya, bangunan drainase itu. Ayo kita rawat bersama gitu. Kalau memang ada sampah misalnya di paret itu, di drainase itu, nggak usah tunggu PU yang datang gitu. Kesadaran. Silakan dibersihkan, ditaruh di pinggir jalan, nanti dinas kebersihan akan mengangkatnya gitu. Jadi artinya begini, kalau kita pemilik semuanya, ya, masyarakat yang memiliki, kami hanya membangun, pemerintah hanya membangun. Itu semua milik masyarakat. Baik yang saya sampaikan tadi, Stadion Kebun Bunga, Lapangan Merdeka, dan itu milik masyarakat semua. Jadi kalau nggak kita semua menjaga, siapa lagi Pak ya? Siapa lagi gitu. Kami hanya merawat, ya, sama-sama menjaga. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, banyak sekali memang yang sedang dijalankan program-program yang sudah dibangun dan mungkin akan selesai pada tahun ini. Kita nantikan seperti apa keindahan infrastruktur di Kota Medan, dan mari bersama kita jaga, karena semua ini milik kita. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Terima kasih Bapak Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Bapak Endar Sultan Lubis, sudah memberikan informasi dan juga banyak sekali wawasan untuk masyarakat di rumah. Pemirsa, demikian episode Apa Kabar Medan TV One pada hari ini. Saya Nofri Avandi bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bapak, terima kasih.